Pada satu ketika, katakanlah nama anak ini Budi. Dia berusia 3 tahun, dan di rumah dia menendang-nendang kaki mamanya. Sampai mamanya bingung harus ngomong apa lagi, dan dia terus tetap menendang kaki mamanya. Dan akhirnya karena mamanya udah sangat marah, dan mamanya bilang begini, "Budi, sekarang kamu masuk ke dalam kamar. Kamu pikir kenapa kamu masuk, mama kunci di kamar. Sakit banget tahu." Dan inilah yang dinamakan time out atau bahasa Indonesianya straf atau strap. Apakah masih berguna? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krista. Saya seorang early childhood educator atau guru pendidikan anak usia dini. Namun di sini saya sebagai penambah informasi untuk Anda orang tua yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun dan juga untuk para caregivers yang bekerja di suatu child care center atau di daycare seperti daycare, preschool, dan juga untuk para guru. Karena yang paling utama yaitu orang tua adalah the primary caregiver. Jadi orang tua yang paling mengerti kebutuhan anaknya. Saya ini hanya seperti tadi penambah informasi saja. Dan di video kali ini saya akan share dengan Anda bahwa time out ini sudah tidak berguna dan ada strategi yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan ketika anak berperilaku agresif atau anak berperilaku yang tidak semestinya. Yuk kita simak. Ada contoh lain yang sayangnya saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri di salah satu child care centers. Katakanlah juga nama anak ini John. Dia berusia 4 tahun dan dia mengambil paksa mainan temannya sampai anak ini menangis-nangis. Lalu karena sudah sering kali dibilang dan ditegur oleh gurunya kalau harus nanya dulu kalau mau minjem, tapi si John tetap melakukannya. Akhirnya karena gurunya ini juga udah gak tahan dengan kelakuannya John, akhirnya John dibilang begini, "John, sekarang kamu berdiri di ujung sana. Nanti kalau ibu bilang kamu udah boleh siap main lagi sama teman kamu boleh main lagi. Dan soalnya kamu kasar banget, udah kamu berdiri di ujung sana dan pikir kenapa kamu salah. Dan ingat nanti kalau ibu bilang kamu udah boleh balik, kamu harus minta maaf ya sama teman kamu." Kedua contoh yang saya tunjukkan tadi atau sebelumnya merupakan suatu bentuk hukuman, punishment atau isolation. Yang bahasa Inggrisnya kita sebut time out dan seperti tadi saya bilang bahasa Indonesianya yaitu straf atau setrap. Ketika saya masih kuliah mengambil jurusan early childhood education, menjadi pembicaraan atau menjadi topik yang menarik kita diskusikan bersama dengan teman-teman angkatan saya dan juga dosen tentang penggunaan kata time out yang salah, yang dirasa kurang tepat. Karena time out sendiri berarti anak yang berperilaku tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu diisolasi dari grup bermainnya atau dari tempat kejadian, dan anak ini biasanya harus sendirian, duduk sendirian atau berdiri sendirian, ditinggal oleh orang tua atau caregiversnya. Dan biasanya nanti orang yang dewasa ini yang akan memerintah si anak udah boleh main atau belum. Dan seringnya ya seperti tadi bilang tidak ditemani oleh yang lain dan typically anak akan disuruh untuk minta maaf atas perbuatannya tadi. Sebagai orang dewasa, mari kita berpikir sejenak. Apa yang sebenarnya ingin kita ajarkan pada anak? Apakah kita benar-benar melihat, mengobservasi situasi yang terjadi di sekitar si anak ini atau anaknya sendiri? Apakah anak akan mengerti kenapa dia distrap? Apakah anak sebenarnya ingin mengatakan sesuatu tapi belum tahu bagaimana cara mengungkapkannya atau mengekspresikannya? Para early childhood educators sebenarnya sudah cukup lama memperkenalkan istilah yang saya rasa lebih make sense, yaitu istilah time away. Nah, time away ini bukanlah suatu bentuk hukuman atau isolasi, namun anak ditarik dari suatu kejadian di mana anak ini bersikap tidak sesuai yang semestinya dan anak tidak akan ditinggal sendirian oleh orang dewasa, orang tua, atau caregivers.
Kita ambil contoh tadi yang dimana si John dengan gurunya di salah satu child care center itu. Nah, ini saya memakai inisial, nama lain ya, bukan nama yang sebenarnya. Dan kita sekarang menggunakan strategi time away. Jadi John ini ngerebut lagi mainan temannya setelah udah dibilangin nggak boleh, maksudnya harus nanya dulu ya sebelum ngambil mainan temennya. Tapi karena John gak denger dan masih tetap ngambil, dan dengan strategi ini, guru datang dan berjongkok di hadapan John. Lalu gurunya bilang, "Ibu lihat kamu ngambil lagi mainannya si Rina. Dan sekarang Rina menangis. Ibu udah bilang loh berkali-kali, yuk kelihatannya John harus duduk dulu sama ibu di tempat yang tenang." Oke, sampai John tenang. Nah, dengan wajah kesal, si John ini ikut dengan gurunya dan mereka berdua duduk bersama-sama di tempat lokasi yang lebih tenang. Ketika lagi duduk berdua dengan anak, janganlah kita langsung membombardir pertanyaan-pertanyaan seperti ini. "Kok kamu ngambil mainannya si Rina sih? Emang enak sekarang kamu harus duduk sendirian? Ayo, gak usah ngambek. Ingat loh, kamu harus nanya dulu." Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan tetapi, berikanlah anak kesempatan untuk menenangkan dirinya. Bisa saja anak ini ingin duduk sendirian, dan kita harus hormati itu ya. Dan gak apa-apa, kita boleh tinggalin dia sendirian, asalkan kita tidak serta-merta fokus dengan urusan yang lain. Tetap kita menjauh sedikit dari dia dan lihat apakah dia mencoba untuk tenang, apakah dia duduk sambil ya dia ingin sendirian gitu, nggak ingin diganggu. Sangat penting untuk kita acknowledge atau mengakui perasaan yang dirasakan oleh anak ini. Lalu berdiskusi dengan anak apa yang sedang terjadi. Nah, kita lanjut ke contoh yang tadi si John. Sekarang si John duduk berdua dengan ibu gurunya dan ibu gurunya memberikan kira-kira 1 menit, kurang lebih 1 menit untuk John kelihatannya tenang. Dan gurunya nggak meninggalkan John ya. Jadi di skenario ini John nggak mau sendirian dan dia nggak apa-apa si gurunya duduk di situ. Nah, lalu gurunya mengatakan begini, "Ibu lihat kamu kesal. Ibu jadi sedih kamu ngambil mainannya Rina tanpa bertanya. John, apa yang bisa kita buat ya?" John akan mengatakan, "Tanya dulu sebelum ambil." Ibu bilang, "Betul, tanya dulu ya kalau boleh pinjam atau enggak." Lalu si John ini mengangguk. Lalu ibu bilang, "John kelihatannya udah tenang. Udah siap lagi main sama teman-teman?" John bilang, "Udah bu." Lalu si ibu ini bilang, "Oke, John mau ibu peluk?" John mengangguk dan berpelukan dengan gurunya, lalu pergi bermain lagi. Jadi kita lihat di skenario ini. Jadi si guru memberikan kurang lebih 1 menit untuk si John ini tenang. Kemudian ibu guru ini di kalimat pertamanya, "Ibu lihat kamu kesal." Jadi si guru ini mengakui atau acknowledge perasaan si John ini. Strategi time away ini biasanya dipakai ketika anak-anak menunjukkan perilaku yang tidak sepantasnya atau perilaku yang agresif seperti memukul, menggigit, mendorong, mencubit dan lain-lain. Karena sebenarnya perilaku ini sering saya lihat ya di daycare, perilaku yang terjadi di bawah usia 5 tahun. Ketika perilaku ini terjadi, kita harus menarik anak keluar dari tempat kejadian karena kita nggak mau nanti anak-anak yang lain jadi terluka. Remember, safety first. Anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menantang akan belajar bahwa mereka ini tidak sendirian. Kita sebagai yang dewasa ada di dekat mereka, siap untuk mendengarkan mereka dan mengarahkan mereka untuk mengekspresikan dengan cara-cara yang lebih pantas. Efek jangka panjang apa yang akan terjadi pada anak ketika kita menggunakan strategi time away ini? Harapannya yaitu anak akan belajar untuk self-regulation atau self-control, yang artinya kemampuan untuk mengontrol rasa emosi mereka.
Karena emosi-emosi ini kan juga bisa besar ya. Emosi seperti rasa marah, rasa frustrasi, cemburu mungkin, sedih, dan sebagainya. Emosi-emosi yang besar ini, kita tuh nggak boleh mengabaikan emosi ini atau deny akan emosi ini. Tapi kita harus bisa mengarahkan mereka untuk meregulasikan, mengkontrol emosinya mereka. Karena gini loh, supaya waktu mereka dewasa nanti, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengkontrol emosi mereka, mengkontrol segala masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Karena kan kalau kita sudah semakin dewasa, kita sendiri tahu bagaimana permasalahan kita akan semakin kompleks, akan semakin rumit, dan seperti tidak ada orang lain yang membantu. Nah, jadi saya ingin garis bawahi bahwa di early 5 years ini is the most important thing untuk kita membantu mereka meregulasikan emosi mereka. Dan kita harus berada di samping mereka, membantu mereka, mengarahkan mereka untuk bisa mengekspresikan itu. Nah, seperti contoh tadi, si John dengan gurunya, kan si ibu gurunya bilang begini, "Ibu lihat kamu kesal." Jadi si gurunya ini mendeskripsikan kepada John perasaannya si John ini, kesal. Dan itu nggak apa-apa kalau kita rasa marah, sedih, cemburu, iri, dan lain sebagainya. Itu hal yang normal yang ingin kita jelaskan kepada anak supaya dia mengerti, oh ini perasaan saya seperti ini. Begitu juga dengan perasaan yang overwhelming atau exciting, itu perasaan bahagia yang sangat terlalu gitu. Itu kan juga harus kita coba turunkan sedikit gitu, jangan terlalu berlebihan. Nah, kita deskripsikan itu kepada anak dengan kalimat yang sederhana. Ibu lihat kamu bahagia banget. Ibu lihat kamu marah, ibu lihat kamu sedih, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan strategi time away ini bukan berarti perilaku anak yang tidak sepantasnya itu tidak akan terulang lagi ya. Jadi bukan satu kali saja lalu sudah, ini bisa akan terjadi berkali-kali. Nah, sebagai orang yang dewasa, kita harus belajar untuk bersikap tenang, melihat dan mengobservasi situasi di sekitar, dan apa yang ingin kita ajarkan kepada anak. Perlu diingat bahwa anak-anak ini, terutama yang di bawah 5 tahun ini, mereka masih tumbuh. Mereka masih banyak harus belajar akan situasi ini. Ya nggak hanya berhenti di 5 tahun saja, tentu setelah 5 tahun masih terus ada guidance dari orang tua. Namun memang pendidikan anak usia dini ini adalah amat sangat krusial untuk kita berkoneksi dengan anak, untuk anak belajar meregulasikan emosi mereka. Setiap situasi berbeda-beda, jadi satu strategi belum tentu kita bisa terapkan di segala situasi. Sekian dari saya, semoga informasi ini ada manfaatnya untuk Anda, dan jika ada pertanyaan, komentar, silakan ketik di kolom komen. I really appreciate it. Dan saya harap Anda memiliki hari yang baik dan sampai jumpa.